lembaga dan kementerian lain yang membutuhkan TNI sesuai keahliannya dapat meminta kepada Panglima TNI. Terus rakyat berpikir, loh seluruh dong, seluruh kementerian lembaga nanti TNI kembali lagi seperti yang lalu-lalu. Itu yang dikhawatirkan. Sebetulnya enggak, karena itu dapat itu kalau dibutuhkan mereka, bukan kita yang menyarankan, tapi mereka yang meminta kalau memang sangat dibutuhkan. Mengenai pembatasan umur kan ribut juga dibilang, wah TNI ini maunya panjang aja umurnya tugasnya. Gimana sebenarnya Bu? Menurut saya sesuai aturan kita di pasal 53 Undang-Undang 34 itu sudah paling pas umur TNI pensiun untuk perwira 58, untuk bintara 53. Udah paling cocok banget. Jadi nggak perlu diperpanjang lagi gitu Bu? Menurut saya untuk apa juga Pak? Apalagi bintara Pak, dia fisik, dia di lapangan. Kalau 53, sekarang mereka 53 Pak, ya masih bisa lah. 5 tahun dia masih bisa. Tapi kalau udah 58 selesai. Kalau ditanya itu Pak satu-satu, saya ada nanya, enakan 53 aja Bu, supaya kita bisa lagi berkarya sendiri. Kita bisa ditempatkan di BUMN, bisa ditempatkan di swasta-swasta katanya. Halo, jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, membahas, mendiskusikan problem-problem yang dihadapi publik, masyarakat, dan bangsa serta negara ini. Podcast 9 bersifat independen, tapi tetap kritis. Kali ini Podcast 9 akan membahas mengenai pembahasan revisi rancangan Undang-Undang TNI yang saat ini sedang bergulir di DPR. Tapi sebelum memulai, kami selalu mengingatkan lagi, tegakkan hukum, berikan keadilan. Dan untuk membahas mengenai pembahasan rancangan revisi Undang-Undang TNI di DPR, kami sudah mengundang seorang narasumber yang juga pernah di Podcast 9. Beliau adalah Ibu Nur Hajijah. Apa kabar Bu? Siap, alhamdulillah sehat Pak. Selamat Kembali datang. lagi kita ketemu. Iya Bu, selamat datang lagi di Podcast 9 Pak. Sering-sering aja. Bu, ini undang-undang yang dulu kita bicarakan, rancangan undang-undang kan terus bergulir. Sekarang sedang dibahas dan mungkin sebentar lagi hampir dipastikan menjadi undang-undang TNI yang baru. Siap, nah, Pak. Overhaul dulu, Ibu melihat bagaimana Bu substansi dari pembahasan atau RUU TNI ini, dan terutama mungkin arahnya kemana Bu? Mohon izin ya Pak, memang waktu itu kita khawatirnya undang-undang itu dipercepat atau dikebut zamannya presiden yang lama. Nah tapi alhamdulillah ternyata sampai dengan pergantian presiden belum jadi disahkan. Sehingga 11 Maret yang lalu kelihatannya pemerintah dan DPR membicarakan lagi mengenai pemerintah dan DPR membicarakan khususnya Undang-Undang TNI ya Pak, yang kita yang Undang-Undang TNI. Jadi Bu, sebelum masuk itu, penundaan ini ada baiknya gitu Bu ya, dibanding kalau tergesa-gesa kemarin disahkan gitu ya. Justru kita kemarin ngejarnya tuh Pak, jangan sampai disahkan. Jadi saya hadir itu gimana caranya jangan disahkan dulu gitu. Alhamdulillah tertunda sampai sekarang. Nah yang kita dengar lewat media, 11 Maret kemarin itu pemerintah, DPR sedang mulai membicarakan perubahan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Sebetulnya saya pernah sampaikan ke Bapak, yang dirubah itu 2 pasal, tapi ramenya bukan main. Kenapa gitu? Itu dia, saya juga bingung. Bersamaan dengan itu, ada juga rancangan Undang-Undang Polri. Kita 2 pasal,
Polri-nya itu yang dirubah Iya. 19 pasal, tapi ramenya adalah yang 2 pasal. Padahal 2 pasal itu cuma penambahan umur di pasal 53. Orang bilang penambahan umur lah itu. Karena untuk perwira nambah 2 tahun, untuk bintara memang banyak nambah 5 tahun. Nah itu satu, yang kedua pasal 47. Itu aja nggak ada yang lain. Pasal 47 ini adalah prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian dan lembaga. Nah, tapi masyarakat yang belum tahu, Pak, seolah-olah itu baru. Itu sudah berjalan 20 tahun. Lebih bahkan. Lebih. Itu ada penambahan dari tiga lembaga baru ya Bu. Artinya TNI aktif boleh bertugas di penambahannya. Sebetulnya TNI itu boleh menduduki jabatan sipil di 10 kementerian dan lembaga. 10 itu kalau sekarang namanya Menko Polhukam, Kemhan, Sandi Negara, Sekmil, kemudian Wantanas, Lemhanas, apalagi narkoba. Narkoba kita nggak nangani, padahal itu sudah betul-betul tupok kita itu. Narkoba, Mahkamah Agung, Pak. Dulu Mahkamah Agung titik. Sekarang yang ditambah, bukan dirubah sebetulnya, yang ditambah adalah kementerian dan lembaga lain dapat mengajukan ke Panglima TNI sesuai dengan keahlian TNI. Inilah yang diributkan, berarti semua kementerian dan lembaga nanti akan diisi TNI. Sebetulnya nggak gitu, Pak. Apabila memang lembaga dan kementerian itu yang membutuhkan, bukan kita yang menempatkan. Gitu. Artinya bukan Panglima yang menempatkan. Kalau dibutuhkan sesuai keahlian TNI, maka kementerian lembaga itu dapat berkoordinasi dengan TNI, nanti adalah dikuatkannya dengan Kepres. Itu tuh Pak. Jadi cuma 2 itu aja. Sudah. Itu Bu, yang ini kan orang meributkan nih, jangan-jangan TNI mau menghidupkan lagi dui fungsi gitu ya Pak. Kan ramenya kan gitu Bu. Iya sih Pak ya. Saya pikir kok ya nggak mungkin ya. Tapi kalau melihat belakangan, dulu saya bilang Bapak, nggak mungkin lagi bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan TAP MPR 6 2000. Itu udah bertentangan semua karena dianggap itu kesalahan. Tapi kalau melihat membandingkan kita undang-undang TNI yang sudah diatur mulai dari pasal 30 Undang-Undang Dasar sampai ke bawah, undang-undang Polri yang sudah diatur ayat 3-nya pasal 30 sampai ke bawahnya, karena tidak ada perwakilan kita di sana, Pak. Akhirnya tupoksinya pertahanan lari ke Polri, Kamtipmas. Nah, padahal kita ini Pak di pasal 7 itu sudah diatur bahwa TNI itu bukan lagi nggak ada kata-kata membantu, menangani terorisme, itu menangani ya Pak. Sama lah dengan kayak di Amerika Pak. Amerika tuh nggak ada polisi megang yang namanya teroris itu enggak Pak. Ditangkap oleh TNI Amerika, diproses. TNA kali Bu ya, Tentara Nasional Amerika. TNA. Ditangkap mereka, diproses mereka, dan dipenjarakan di Guantanamo khusus dikawal oleh TNI. Gitu. Nah di kita itu terorisme larinya ke Polri. Jadi memang ada benturan ya antara undang-undang kita dengan undang-undang Polri soal kewenangan. Di dalam pasal 7 itu Pak, ada memang kewajiban TNI membantu Polri dalam rangka Kamtipmas. Bukan dalam rangka teroris, bukan dalam rangka narkoba, enggak sama sekali Pak. Itu sudah di kita itu sebetulnya. Nah, kalau teroris itu udah mengancam negara Bu ya. Negara itu Pak. Negara kita udah kena Pak. Bom Bali 1, Bom Bali 2, JW Marriott udah kena kita. Udah kena.
Gitu. Nah kalau itu kita anggap kriminal gimana orang bom gitu. Iya. Nah itulah Pak yang mungkin. Nah dengan revisi undang-undang ini kira-kira kemana Bu? Kalau kayak masalah teroris kayak gitu. Apakah mungkin TNI menangani lagi gitu loh? Sebetulnya kita harus kembali juga Pak ke Undang-Undang 12 tahun 2011. Nggak boleh buat undang-undang itu sendiri. Harus ada acuannya. Tidak boleh bertentangan dengan atasnya, dengan tengahnya, dengan undang-undang kita sendiri. Artinya kalau TNI dengan Undang-Undang 34 tidak boleh bertentangan. Kalau Polri dengan Undang-Undang 2 2002 tidak boleh bertentangan. Jadi Undang-Undang 11 itu maksudnya kan undang-undang mengenai tata cara pembuatan undang-undang ya Bu. Artinya tidak boleh bertentangan dengan yang atas, tidak bertentangan dengan yang kita punya sendiri. Nah kalau kita ibaratnya itu voksinya kita Kamtibmas, lah ya Kamtibmas. Ya lihat ke Undang-Undang dasarnya apa yang dimaksud dengan Kamtibmas, penegakan hukum, bukan untuk kedaulatan. Enggak, jauh. Nah, kita berharap Pak, dengan pemerintahan yang baru, mudah-mudahan nanti pada saat membahas rancangan undang-undang TNI maupun Polri, itu berdekatan supaya bisa yang mana tugas TNI kembalikanlah ke TNI, yang mana tugas Polri juga kembalikan ke Polri, jangan saling ngambil ini. Nah, TNI tetap melaksanakan fungsinya sesuai pasal 7 ayat 9 membantu Polri dalam rangka Kamtibmas, bukan dalam rangka lain-lain. Itu Pak, itulah mudah-mudahan itulah yang akan terjadi. Tapi kalau soal pertahanan semuanya TNI gitu TNI Pak, kedaulatan, pertahanan, keutuhan dan melindungi segenap warganya. Ini kan bukan TNI, bukan soal minta kekuasaan gitu Bu ya. Tapi ingin kejelasan itu. Ingin kejelasan karena sudah diatur oleh undang-undang Pak. Baik undang-undang kita maupun undang-undang Polri dan undang-undang atasnya. Nggak ada yang bertentangan. Justru RUU yang inilah menurut kita kok tidak melihat ke atas. Tidak juga melihat bagaimana tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, hierarkinya bagaimana kok nggak dilihat. Kalau sudah diatur di TNI tugasnya adalah pertahanan, tugasnya yang Polri adalah Kamtibmas, ya jangan dibolak-balik. Itu aja minta kita Pak. Apakah Polri sudah mengemukakan konsep atau pandangan ini Bu? Sudah, dalam RUU? Sudah. Sudah. Terus reaksinya apa, tanggapan dari para pembuat undang-undang? Belum dibahas lagi. Oh, belum. Mudah-mudahan nanti ya kita berdoa Pak pada saat pembahasannya, tolonglah DPR, pemerintah, sama-samalah kita mengembalikannya kepada aturan yang ada. Kalau tugas pokoknya adalah pertahanan, kasihlah supaya tidak babaliut. Kalau tugas pokoknya adalah Kamtibmas, kasihlah, kembalikan. Boleh kok Pak, nggak ada masalah. Bukan berarti kalau udah menjadi undang-undang terus tidak bisa dirubah, boleh. Undang-undang dasar 45 kita rubah berapa kali Pak. Asal demi kebaikan bangsa. Demi kebaikan masing-masing. Untuk tugas pokoknya masing-masing. Kalau melindungi kedaulatan, ya kasihlah tugas TNI. Baik di darat, di laut, dan di udara. Saya lihat di pasal 1 ayat 7-nya, itu merambah ke laut. Boleh polisinya ke udara. Kasihan polisinya juga nanti. Kasihan juga angkatan lautnya, kasihan juga angkatan udaranya. Jadi ngapain mereka ada penyidik-penyidik laut dan udara. Nah, itu yang kita mohonkan Pak, ini mumpung sedang bergulir. Mudah-mudahan pembuat undang-undang baik pemerintah maupun DPR, yuk kita lihat lagi atasnya supaya kita nggak salah. Jadi Ibu maunya ada sinkron gitu ya, sinkron antara berbagai perundangan. Iya, supaya tidak saling tumpang tindih pelaksanaan tugasnya di lapangan. Siap. Oke. Kemudian Bu, itu mengenai pembatasan umur kan ribut juga dibilang. Wah, TNI ini maunya panjang aja umurnya tugasnya. Gimana sebenarnya Bu? Ya, kalau Bapak nanya saya kan udah pensiun ya Pak, bebas saya. Nggak ada yang bisa negur saya. Saya pendapat kok. Pendapat tidak memaksa juga kita kan. Nah, pendapat menurut saya sesuai aturan kita di pasal 53 Undang-Undang 34 itu sudah paling pas umur TNI pensiun untuk perwira 58
Untuk Bintara 53. Udah paling cocok banget. Iya. Jadi nggak perlu diperpanjang lagi gitu Bu. Menurut saya untuk apa juga Pak? Apalagi Bintara Pak, dia fisik, dia di lapangan. 48 dulu Pak, mereka 48 nih sebelum dirubah yang kedua. 48 begitu mereka pensiun, gagah mereka jadi kepala keamanan di mana-mana. Gagah Pak, gagah. Dia jadi kepala keamanannya, mereka yang mengatur adik-adiknya bagaimana berbuat, bagaimana bersikap untuk keamanan. Lah kalau 55 jadi udah selengek-selengek. Jadi, apalagi 58 Pak. Napasnya pun udah setengah-setengah. Nah. Jadi prajurit juga udah susah Bu ya, lebih fisik ya. Nah, maksud Ibu berarti itu juga dengan memberikan batasan usia misalnya 48, itu kan juga memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk masih bisa berkarya di masyarakat gitu. Kalau sekarang misalnya 58, dia nggak bisa berbuat apa-apa pensiun gitu Bu ya. Ya udah pensiun total, nggak bisa lagi berbuat apa-apa kan. Kalau 53, sekarang mereka 53 Pak, ya masih bisa lah. 5 tahun dia masih bisa. Tapi kalau udah 58 selesai. Kalau ditanya itu Pak satu-satu, saya ada nanya, enakan 53 aja Bu, supaya kita bisa lagi berkarya sendiri. Kita bisa ditempatkan di BUMN, bisa ditempatkan di swasta-swasta katanya. Supaya kita juga tahu kalau di TNI itu bagaimana, kalau kita satpam bagaimana gitu. Mereka lebih senang 53 Pak. Kalau 58 siapa yang mau nerima Bu ya, misalnya bekerja Bu, udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Udah susah karena mereka fisik Pak. Iya. Jadi kalau ditempatkan di keamanan-keamanan atau semacam kepala satpam dan apa, dia kan harus fisik yang ditunjukkan. Siap. Jadi kalau perwiranya kan tadinya 58 Bu ya. 58. Sekarang menjadi di RUU menjadi 60 Pak. 60. Nah, khusus bapak-bapak bintang 4 itu bisa diperpanjang 2 kali. Saya lihat sudah ada mulai timbul 2 kali 2. Sudah ada, kalau kemarin-kemarin itu belum ada, diperpanjang 2 kali berapa? 2 kali 2 berarti 4 tahun. Berarti 64. 64 Pak. Nah, kalau begitu Bu, apakah perpanjangan ini akan mengganggu struktur komposisi dari TNI gitu Bu? Nah, kita kan tahu ya Pak, sama-sama tahu yang namanya organisasi, semuanya piramida kan Pak. Maunya kita betul-betul begini. Nah, semuanya piramida. Dengan umur 58 saja, kita sudah begini Pak, bolong. Sudah susah. Sudah susah pimpinan-pimpinan TNI, asper untuk mengaturnya, bagaimana supaya semuanya berkeadilan Pak. Jangan sampai ada yang di atas nanti jadi komandannya sampai 5-6 tahun, di bawahnya nganggur 5-6 tahun nunggu ngantri Pak. Nunggu ngantri. Nah, itulah kalau saya yang Bapak tanya, bagaimana Bu Nur penambahan umur? Mungkin ceritanya umur belakangan, tapi tupoksinya yang difungsikan, baik ada di pasal 7 maupun di pasal 47. Itulah yang perlu kita fungsikan sekarang Pak. Siap. Jadi Bu, kalau gitu banyak tudingan sebenarnya nih perpanjangan umur nih permintaan dari TNI aja, bener apa enggak tuh? Dapat terbantah kalau keterangan Ibu. Pasti enggak Pak. Enggak ya? Pasti enggak, tapi menyesuaikan dengan Undang-Undang ASN. Terus ya Polri-nya pun kan sudah sipil kan Pak, otomatis nanti mengikuti ke situ. Supaya juga berkeadilan, ya udah TNI tempelin, namun bukan dari TNI. Jelas enggak lah, saya koordinasi beberapa gitu, enggak ngapain, gitu, enggak juga. Artinya kalau berdasarkan keterangan Ibu nih, anggota TNI sendiri tidak gila jabatan karir gitu ya, kalau mereka menyadari usia alamiahnya. Siap Pak, siap. Kan sudah ada juga tempatnya bagi yang fungsional, dokter, hukum atau semacam keahliannya tersendiri, itu memang mengikut ASN kita Pak. Untuk yang fungsional bisa sampai 65. Dan itu nggak ada masalah ya Bu? Nggak ada masalah, karena memang sesuai keahliannya gitu.
Nah, yang di Undang-Undang 47 itu, Pak, yang tadinya 47 ayat 2 itu hanya sampai mulai dari Menko Polhukam, Mahkamah Agung, ini dikomakan, Pak. Tadinya titik, tik Mahkamah Agung, koma. Lembaga dan kementerian lain yang membutuhkan TNI sesuai keahliannya dapat meminta kepada Panglima TNI. Terus rakyat berpikir, loh seluruh dong, seluruh kementerian, lembaga, nanti TNI kembali lagi seperti yang lalu-lalu. Itu yang dikhawatirkan. Sebetulnya enggak, karena itu dapat itu kalau dibutuhkan mereka, bukan kita yang menyarankan, tapi mereka yang meminta kalau memang sangat dibutuhkan. Itu artinya, Pak. Jadi harus ada permintaan dulu dari lembaga atau instansi yang lain gitu ya. Siap. Yang mereka mungkin nggak punya ada di TNI gitu. Siap. Nah, perubahan ini gimana menurut Ibu? Lebih ke arah positif atau bagaimana? Awalnya saya juga tadi berpandangan kalau tupoksinya TNI ini hanya yang sekarang ini, tiba-tiba nanti ada di kementerian lembaga, agak kacau. Agak kacau. Tapi kalau tupoksinya dikembalikan ke yang 10 tempat, terus tugas pokoknya di yang 14 pasal 7, nggak masalah, Pak. Memang kita ada untuk rakyat, bukan hanya rakyat yang mana, semua rakyat. Rakyat yang di kementerian, rakyat yang di mana-mana, itu kita ada untuk rakyat. Siap. Jadi sebenarnya TNI itu udah menghayati benar reformasi, Pak, kembali tugas-tugasnya. Sangat. Nah, dengan RUU ini ada kemungkinan walaupun ada kata dapat itu, Bu, ya, untuk kemana-mana gitu ya. Mungkin TNI-nya tidak menyalahgunakan, mungkin pihak-pihak lain yang mengundang kan bisa aja, Bu, ya. Siap, Pak. Ya. Nah, dari pembahasan ini apa yang Ibu ingin harapkan, Bu, dari pembahasan Undang-Undang TNI ini, Bu? Jadi, Pak, selaku mantan TNI, purnawirawan TNI, kalau TNI-nya juga dikuyu-kuyu pasti kita sedih, Pak. Makanya kita ikut sedikit berpikir, kenapa TNI dianggap akan melebarkan sayapnya? Ternyata bukan TNI-nya, tetapi kementerian lembaga yang akan membutuhkannya itu dapat meminta. Bukan terus nanti Panglima mengirim, nggak bisa, Pak. Itu pun melalui Kepres. Tidak bisa saling koordinasi saja, tidak bisa melalui Kepres. Nah, yang kedua, kalau umur, ya menurut saya memang belum perlu banget. Belum perlu. Nah, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, Bu, ya? Nanti makin kacau lagi, Pak. Makin kacau. Dia jangankan piramida, akhirnya lurus nanti dia ke atas. Nah, yang terakhir, Pak, ya sesuai dengan Undang-Undang TNI yang sudah dari atasnya tidak ada kesalahan sampai ke Undang-Undang 34 bahwa tupoksinya di sini ada 14 dan kementerian lembaga yang menerimanya ada 10, kembalikanlah itu ke tupoksinya TNI. Jangan diambil oleh kesatuan lain dan diartikan seolah-olah yang dimaksud dengan keamanan, ketertiban masyarakat itu bisa terjadi di darat, betul, di darat, di laut, di udara, karena masing-masing sudah ada penyidiknya, Pak. Sudah ada penyidiknya. Jadi kembalikan sesuai dengan induknya, supaya kita melaksanakan juga enak, Pak. Nah, Bu, terakhir, Bu, itu kan sudah ada semacam instruksi juga dari Presiden sebagai Panglima Tinggi bahwa perwira aktif tidak boleh menjabat di jabatan-jabatan yang di luar ditentukan tadi. Kalau dia ditempatkan di situ, dia harus pensiun. Gimana itu, Bu, penjelasannya, Bu? Itu, Pak, bukan, artinya itu bukan baru 2-3 tahun. Itu sudah berlaku lama. Perwira atau prajurit yang akan menduduki jabatan-jabatan sipil. Jabatan sipil itu bukan hanya kementerian. Artinya yang akan menjadi kepala daerah. Keluar, Pak. Baru daftar aja kita sudah keluar.
semuanya keluar, sudah keluar. Memang itu aturan. Dan selama ini dilaksanakan dengan dilaksanakan. Begitu seseorang akan maju menjadi kepala daerah atau memilih bahwa dia akan ikut kementerian, harus siap untuk mengundurkan diri sebelumnya baru bisa. Nah, itu memang harus kita pegang teguh. Tidak bisa juga kita lakukan seolah-olah nanti ada kepresnya, ya udah kita berlindung di kepres. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Harus betul-betul sesuai dengan undang-undangnya. Menduduki jabatan sipil yang tidak ada di dalam lembaga itu kata-kata jabatan kita, mundur. Mundur. Kalau ada satu yang melanggar, akhirnya nanti semua akan melanggar. Jadi presiden buruk, Bu. Presiden buruk, semua akan melanggar, Pak. Orang nggak pernah, jarang mencari, oh ini benar, jarang. Oh itu juga melanggar, boleh kok. Ya kita juga dong. Kenapa ya orang lain boleh, gua kagak boleh? Nah, gitu. Jadi semuanya memang disesuaikan dengan undang-undangnya. Baru kepres itu juga nggak boleh bertentangan dengan undang-undang, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kita simpangi. Kalau ditafsirkan, Bu, artinya sampai sekarang sebenarnya TNI itu masih ingin tetap sampai pada jati dirinya sendiri, siap, Bu, ya? Siap. Walaupun ada berbagai perubahan di luar. TNI nggak boleh lari dari jati dirinya. Jati dirinya itu harga mati baginya, karena NKRI nanti ujung-ujungnya. Iya kan, Pak? Dia Garuda, dia Sabta Marga, dia harus kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Tidak boleh berbuat tanpa ada aturannya. Itu TNI itu, Pak. Jadi kalau ada yang keliru-keliru, ya ambil tindakan cepat supaya tidak menjadi presiden buruk bagi TNI berikutnya. Tidak merusak TNI. Tidak merusak TNI sendiri. Ya. Baik, Bu Nur, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan tidak bosan ini, Bu. Ya. Siap, Pak. Kalau ada perkembangan-perkembangan lain, kami hubungi Ibu lagi, Bu, untuk Pak. tampil. Saya siap aja kok, Pak. Karena sayang TNI tadi, Pak. Sayang negara, sayang TNI, sayang masyarakat. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Demikianlah dialog kita dengan Bu Nur, dan tidak perlu saya simpulkan karena dapat disimpulkan oleh para penonton sendiri. Dan sebelum mengakhiri, selalu kita ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.